Annyeonghaseyo 여러분, jumpa lagi dengan Mutia Sam di sini. Bagaimana kabarnya? 여러분 잘 지내죠? 선생님도 잘 지내요. 여러분 잘 지내지요? Itu tadi saya menanyakan ke teman-teman bagaimana kabarnya. Lalu saya juga bilang Sam도 잘 지내요. Itu artinya 선생님 juga baik-baik saja. 자, 여러분, 오늘은 우리 setelah makan kerjakanlah PR. Setelah membuat rencana, setelah 한국말로 어떻게 말해요? Bagaimana ngomongnya, bagaimana menggunakannya. 이번 시간에 이 시간에 선생님, 무티아 선생님과 같이 배울 거예요. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, sekali lagi saya jelaskan. Teman-teman kan pasti ingin gitu ya menyampaikan kalimat-kalimat yang kurang lebih seperti ini. Setelah makan, kerjakanlah PR gitu ya. Setelah membuat rencana, realisasikanlah gitu. Maksudnya rencananya direalisasikan gitu ya. Jangan hanya tersisa sebagai rencana saja gitu ya. Saya sudah memutuskannya setelah memikirkannya dengan baik gitu ya. Setelah cuci muka langsung makan gitu kan. Pertama bumbui ikan, setelah itu langsung makan. Kalimatnya memang ini memang tidak kalimat yang tidak berkaitan satu sama lain. Intinya di sini adalah saya ingin menyampaikan ke teman-teman bagaimana sih kita menggunakan kata setelah yang kurang lebih ada dalam kalimat-kalimat seperti ini. Jadi sebenarnya di semua negara pasti kan pernah menggunakan kalimat seperti ini ya kan. Dalam artian pernah menggunakan kata setelah, cuma beda-beda. Nah, bagaimana dalam bahasa Korea? Itulah yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini gitu ya. Lalu juga di sini jadi intinya adalah bagaimana teman-teman nanti pada saat berbincang-bincang, berinteraksi, mengobrol, bercerita, curhat gitu ya sama orang Korea, sama native gitu ya, atau mungkin sama temannya lagi pengen bahasa Korea, lalu perlu kata-kata seperti setelah. Nah, teman-teman setelah belajar dengan saya pada pertemuan kali ini atau pada pelajaran kali ini sudah bisa menggunakannya gitu ya, insya Allah dengan baik dan benar. Nah, teman-teman, setelah dalam bahasa Korea itu ada yang nienhue gitu ya. Ini nienhu, ada juga yang gonaso. Bedanya apa? Nanti akan dibahas di dalamnya. Intinya teman-teman bisa menggunakan nienhu atau gonaso untuk menyebutkan setelah, tapi spesifik situasi penggunanya seperti apa kita bahas di dalam nanti ya. Nah, ini kurang lebih penggunaannya ya. Jadi misalnya kita pastikan setelah itu menempel dengan kata kerja ya. Contohnya setelah makan, seperti biasa Korea itu selalu kebalikannya dengan Indonesia. Dengan bahasa Indonesia, makannya dimajukan, setelahnya dimundurkan ya. Setelahnya dimundurkan, lalu karena makan adalah kata kerja, jadi formatnya seperti ini. Kata kerja plus nianhu. Di sini saya tambahkan tadi di judulnya saya lupa tambahkan Kenapa saya dalam kurung? Bukan saya ya, maksudnya kenapa bentuknya di dalam kurung? Jadi semua formatnya itu kalau nanti teman-teman belajar dari buku yang lain, insya Allah formatnya seperti ini. E-nya di dalam kurung, kenapa? Karena opsional, boleh dipakai, boleh tidak. Gitu ya. Jika misalnya kata kerja setelah danya dibuang berakhiran konsonan, maka teman-teman harus pakaikan enhu. Jika berakhiran vokal, maka teman-teman harus menambahkan nienhu. Seperti itu ya. Lalu bagaimana format yang satunya lagi, yang gonaso? Kalau ini alhamdulillah lebih gampang. Mau dia berakhiran vokal atau konsonan, hanya ditambahkan gonaso saja. Gonaso. Setelah makan, makannya dimajukan, setelahnya dimundurkan. Makan kata kerja, setelahnya gonaso. Jika berakhiran konsonan pakai gonaso, berakhiran vokal pun sama, gonaso. Gitu ya teman-teman ya. Oke, nah ternyata teman-teman si setelah yang minhu ini
dia menempel dengan kata kerja, bisa juga dia menempel dengan kata benda. Contohnya seperti ini. Setelah tahun depan gitu ya, atau setelah mungkin setelah ini sebenarnya bisa diartikan juga kemudian ya, seperti kalau kita mau bilang 2 tahun kemudian, kita bisa pakaikan seperti ini, karena 2 tahun kemudian sama saja kan artinya dengan setelah 2 tahun, atau mungkin ya misalnya setelah hari Minggu ini gitu kan, misalnya setelah hari Rabu Minggu ini, seperti itu ya. Setelah hari Rabu Minggu ini kita akan launching S20 Ultra, seperti itu. Jadi teman-teman juga mungkin bisa kalau kita bilangnya, diingat kembali bahwa setelah itu dalam bahasa Indonesia pun bisa menempel dengan kata benda. Tidak hanya setelah makan, setelah minum, setelah pergi, setelah jogging, setelah diet dan sebagainya, tapi bisa juga menempel dengan kata benda. Umumnya dengan waktu, misalnya setelah 2 tahun, atau setelah tahun depan, atau setelah tahun ini, seperti itu ya. Contohnya setelah tahun depan, format di dalam bahasa Korea dirubah menjadi tahun depan setelah, dibalik ya teman-teman ya. Nah, kalau tahun depan itu kata benda, jadi formatnya kata benda plus hu. Jika berakhiran konsonan hu, berakhiran vokal hu. Alhamdulillah di sini tidak ada perubahan ya. Hanya dipakai hu, itunya optional. Nah, bagaimana sih cara membuatnya? Bagaimana cara membuat kalimatnya? Contohnya seperti ini. Saya setelah lulus akan menikah. Nah, ini nanti mungkin kalimat ini sudah nanti bisa langsung jadi, dan nanti teman-teman bisa praktekkan dengan orang Korea. Mungkin kalau ditanya, setelah lulus rencananya apa gitu ya, atau mungkin teman-teman nanti lagi interview gitu kan, lagi interview misalnya interview apa ya, pokoknya interview yang nanti menanyakan rencana setelah lulus itu apa ya, teman-teman bisa pakai mungkin setelah lulus akan menikah, atau setelah lulus akan bekerja, atau setelah lulus akan buat perusahaan mungkin, insya Allah ya gitu ya. Nah, kurang lebih kalimat bahasa Indonesia saya setelah lulus akan menikah. Kalau di Korea kan formatnya dirubah. Saya lulus setelah, ingat ya setelahnya harus selalu setelah kata kerja yang pertama, setelah predikat yang pertama. Saya lulus setelah menikah akan. Kenapa akan di belakang? Karena akan itu adalah keterangan waktu dan harus ada paling belakang. Karena dialah yang menempel dengan akhiran predikat bibnida sama yu ini ya. Lalu sayanya itu lulusnya corup hata. Setelahnya nian gue, kita belum tahu ya. Pakainya yang nian gue atau yang nian gue gitu ya. Menikahnya kyoron hada, lalu akannya itu komnida rekoy. Kita sudah belajar, nanti teman-teman bisa di rewind lagi mungkin di video yang membahas tentang akan atau keterangan waktu yang akan datang gitu ya. Nah, sayanya 저는 tambahkannya lulusnya adanya di bawah huruf H, tambahkan nian hui karena berakhiran mohon maaf karena berakhiran vokal, jadi pakainya nian hui han hui 결혼 할 real komda atau real koyo. Di sini lengkapnya 저는 졸업한 후에 결혼할 겁니다 atau 저는 졸업한 후에 결혼할 거예요 gitu ya. Bagaimana kalau kita cari ke yang lebih panjang lagi kalimatnya? Saya setelah pelajaran pergi ke perpustakaan kemarin. Nah, di sini teman-teman, pelajaran ini kan kata benda ya. Sebenarnya bisa saja sih kita buatnya saya setelah pelajaran selesai. Saya setelah pelajaran selesai. Berarti kan setelahnya menempel sama selesai kan? Selesai itu kan kata kerja. Kita bisa saja sih dibuatnya kata kerja, tapi saya ingin menunjukkan yang kata benda yang mana tidak dipakai selesainya sehingga si pelajaran menempel langsung dengan setelah. Pelajarannya ini kan kata benda kan, saya ingin menunjukkan bentuk yang kata benda gitu ya. Saya setelah pelajaran pergi ke perpustakaan kemarin. Nah, kalimat struktur bahasa Koreanya itu sayanya selalu pasti di depan ya, karena itu yang paling sama antara bahasa Indonesia dan bahasa Korea. Kemarinnya itu saya majukan di sini. Kemarin
kemarin ini berlaku untuk predikat yang pertama dan predikat yang kedua, tidak hanya berlaku untuk predikat yang kedua, walaupun dia sebenarnya ada di paling belakang seolah-olah nempelnya buat si predikat kedua, tapi kemarin itu menjelaskan setelah pelajaran dan pergi ke perpustakaan, makanya itu harus dimajukan ke depan. Saya kemarin pelajaran setelah ya, pelajaran setelah ke perpustakaan, menjadi perpustakaan ke, lalu pergi, jangan lupa akhiran lampaunya gitu ya. Kenapa ditambahkan akhiran lampau? Karena keterangan waktunya menjelaskan kemarin, betul sekali. Lalu saya bahasa Koreanya cho, dijadikan tambahkan partikel jadi cho는. Kemarin bahasa Koreanya oje, diturunkan oje. Di sini tidak ada tambahan apa-apa ya, karena keterangan waktu tidak membutuhkan partikel seperti subjek dan predikat. Pelajaran itu suop. Nah, karena ini suop itu kata benda, maka langsung saya ditambahkan hu. Setelahnya hu, gitu ya, boleh tambahkan atau tidak. Perpustakaan bahasa Koreanya doso관, ke-nya itu perginya kada, dan-nya dibuang tinggal ka, lalu ditambahkan kah dia assemnida ya, karena berakhiran vokal a. Jadi kalimat lengkapnya adalah 저는 어제 수업 후에 도서관에 갔습니다. 저는 어제 수업 후에 도서관에 갔어요. Gitu ya. Nah, kita sudah belajar di sini bagaimana yang membuat setelah dalam bahasa Korea tapi pakai yang nianhu. Sekarang kita akan pakai yang gonaso. Yang gonaso ya. Contohnya ini biasanya si gonaso ini dipakai untuk kalau teman-teman nanti lihat tayangan di YouTube atau mungkin di langsung, kan sekarang tuh banyak acara chef guys. Sekarang profesi yang lagi hits itu chef ya, atau koki gitu ya. Dan kebetulan gonaso ini sering banyak sekali dipakai untuk menjelaskan cara memasak sesuatu gitu ya. Nanti teman-teman mungkin bisa lihat, oh gonaso ini bener loh ada di sering dipakai untuk menjelaskan bagaimana cara menghidangkan sesuatu gitu ya. Nah, yang pertama, setelah memasukkan sayuran, langsung masukkanlah bumbu. Di sini ada kata perintahlah ya teman-teman. Ada perintah lah itu memang belum diajarkan sih secara spesifik, tapi karena mudah nanti saya agak selitik-selitik itu yang menjelasinnya. Setelah memasukkan sayuran, langsung masukkanlah bumbu. Nah, kita rubah dulu strukturnya ke dalam struktur Korea. Jadi pertama, nah setelah memasukkan sayuran langsung masukkanlah bumbu, kemana subjeknya? Kok nggak ada gitu ya? Saya sudah pernah menjelaskan, jika tidak ada subjeknya, insya Allah yang subjeknya itu, yang ngomong itulah yang subjek. Berarti dalam artian ini saya yang ngomong, berarti saya yang memasukkan sayuran, saya yang memasukkan bumbu gitu ya. Jadi dihilangkan saja. Ingat sekali lagi, salah satu karakteristik atau keunikan ya kita bilang ya, bahasa Korea itu sering sekali dia mengeliminasi subjeknya gitu ya. Jadi kalau kita kan sering sekali ngomong saya suka makan gitu kan, tapi kalau Korea kalau dia sudah ngomong suka makan, itu berarti biasanya subjeknya dia gitu. Sering sekali mengeliminasi atau menghilangkan subjeknya. Nah, sayuran memasuk. Jadi yang pertama kita ke predikat yang pertama dulu, yakni memasukkan sayuran. Sayurannya dulu kita majukan objek, karena predikatnya harus setelah objek, lalu memasukkan setelahnya di tengah, kata sambungnya ya. Sayuran memasukkan setelah, lalu predikat yang kedua adalah langsung di sini ya. Ini sebenarnya langsung itu harus posisinya di setelah predikat ya. Harus masukkanlah langsung bumbu itu juga nggak apa-apa. Tapi ini kan bahasa lisan gitu ya. Kita seringnya lebih di bahasa Indonesia sering menyebutnya lebih banyak langsung masukkanlah. Walaupun tidak salah kalau kita bicara masukkanlah langsung bumbu gitu ya. Masukkan bumbu langsung juga tidak apa-apa, namanya juga kata keterangan gitu ya. Jadi kita mau lebih spesifikkan, kita lebih mau tekankan di mananya ya silakan dimasukkan saja gitu ya. Intinya kalau dalam bahasa Korea dia posisinya sebelum objeknya gitu ya. Baru bumbu itu lalu dimasukkan objek yang kedua ya kan, ini objek yang pertama ya, ini objek kedua, lalu
predikatnya masukkanlah. Di sini ada sama kata perintahnya ya, lah ini gitu ya. Nah, oke, kita terjemahkan sayuran itu ceso, jadikan dia, tambahkan dia re karena objek cesorer. Memasukkan itu kata dasarnya nota, tinggal not dan jadi buang, tambahkan gonaso. Setelahnya karena konsonan vokal tidak masalah sama gonaso, langsung itu bahasa Korea baru. Yang nyom, tambahkan yang nyomel no useyo gitu ya. Kelihatan nggak ya kalau saya jelasin di sini? Ya nggak kelihatan ya. Intinya gini, setelah danya dibuang berakhiran konsonan, maka dia tambahkan useyo. Lah itu artinya sama dengan silakan ya. Lah, jadi kan masukkanlah atau silakan masukkan itu sama saja. Silakan masukkan dan masukkanlah itu artinya sama saja, tapi yang lebih sopan dulu sebenarnya silakan. Lalu lah atau silakan dalam bahasa Koreanya itu seo teman-teman. Kalau berakhiran konsonan pakaikan seo, kalau berakhiran vokal seo. Seperti nontonlah, kata dasarnya nonton kan boda dan dibuang jadi boseyo gitu ya. Kalau di sini kan konsonan jadinya no seo. dilengkapi menjadi 채소를 넣고 나서 바로 양념을 넣으세요. 채소를 넣고 나서 baru 양념을 넣으세요. Seperti itu. Nah, contoh yang kedua seperti apa nih? Setelah masuk ke rumah langsung cuci tangan. Setelah masuk ke rumah langsung cuci tangan, atau setelah masuk ke rumah cuci tangan langsung. Setelah masuk ke rumah cuci langsung tangan juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Sebenarnya kata keterangan kata kerja itu posisinya dalam bahasa Indonesia yang benar adalah berada setelah objek setelah kata kerjanya gitu ya. Tapi kadang namanya kadang-kadang bahasa itu disebut lazim karena sering dipakai, atau jadi gini, kata-kata sebenarnya walaupun tidak benar secara tata bahasanya, tapi kalau sering digunakan maka dia akan menjadi lazim dan seolah-olah benar. Ini contoh seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Nah, langsung itu kan sebenarnya kata keterangan kata kerja, kata keterangan kata kerja atau adverb kalau dalam bahasa Inggris itu kan posisinya sebenarnya setelah kata kerja ya, tapi kadang-kadang sering dipakai dalam percakapan sehari-hari posisinya sebelum kata kerja, maka bisa dianggap lazim gitu loh. Kelihatan benar padahal salah karena apa? Lazim atau sering dipakainya seperti itu. Jadi ada unsur kealamiannya gitu ya, lebih alami seperti itu. Nah, yuk kita rubah yuk. Jadi strukturnya itu pertama, aduh ini saya salah nih, bukan objeknya teman-teman. Keterangan sebentar ya, saya perbaiki ya. Ini keterangan tempat. Baik, kita lanjutkan keterangan tempat ya teman-teman ya. Jadi keterangan tempatnya dulu, rumah ke rumah jadi rumah ke, masuknya, lalu setelah di sini dan langsung cuci objeknya ke belakang, ke depan, predikatnya ke belakang, jangan lupa akhiran predikat gitu ya. Pokoknya teman-teman lihat saja, ingat saja kalau misalnya nanti udah saya jelasin ya. Pertama, rumah ke itu bahasa Koreanya rumah itu jip, ke-nya itu euro. Teman-teman selama ini saya udah menjelasin yang euro belum ya? Nanti mungkin bisa dilihat di video sebelumnya, saya agak lupa juga. Kalau yang mungkin seingat saya kita baru belajar yang ke itu yang e ya, tapi sebenarnya bahasa Korea itu juga punya ke bentuk yang lain yakni euro. Tapi kalau yang e itu kan tidak berpengaruh kata bendanya berakhiran konsonan atau vokal tuh. Tapi kalau yang euro ini berakhiran konsonan dia pakainya euro, kalau berakhiran vokal dia cuma pakai ro aja. Misalnya ke sekolah gitu kan. Jadi kan sekolah ke tuh, sekolah kan hakyo, ke-nya ro, hakyo ro. Nah, kalau berakhiran konsonan seperti rumah ini kan jip, makanya pakainya euro. Jibero, masuk itu duro oda, setelahnya bonaso, langsungnya baru, son,
tambahkan 을 ya, jadi son을 karena dia objek. Kata kerja cuci itu bahasa Koreanya sita dan yang dibuang sit. Nah, di sini teman-teman lihat saja kalau memang ini setelah masuk ke rumah langsung cuci tangan itu sudah dilakukan, maka sudah pasti berpengaruh sama akhiran predikatnya harus bentuk lampau. Tapi ternyata jika setelah masuk ke rumah langsung cuci tangan merupakan kegiatan yang dikerjakan berulang-ulang, maka teman-teman harus ingat bahwa akhiran predikat yang dipakai adalah akhiran dalam bentuk sekarang, gitu ya. Coba bagaimana kalimat lengkapnya? 집으로 들어오고 나서 바로 손을 씻습니다. 집으로 들어오고 나서 바로 손을 씻어요. Mungkin kita bisa tambahkan Mutia는 매일 setiap hari 집으로 들어오고 나서 바로 손을 씻습니다. Mutia는 집으로 들어오고 매일 집으로 들어오고 나서 바로 손을 씻어요, gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman mungkin bisa di stop videonya sambil mungkin setelah saya ajarkan buat kalimatnya seperti apa, teman-teman juga buat kalimatnya, baru nanti diteruskan lagi ya videonya.